Bosnya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengakuan dari WNI yang tinggal di Iran ya. Beliau merasa malu sama masyarakat Iran. Jadi dinilai ya Prabowo sudah menjadi bagian dari Trump atau antek Amerika. Dan ini membuat WNI yang ada di Iran ini merasa malu karena selama ini ya dinilai presiden-presiden Indonesia itu begitu getol ya membela negara-negara yang tertindas seperti Palestina. Tetapi kali ini presiden kita yaitu Prabowo mengambil jalur yang berbeda, justru menjadi bagian dari Amerika atau menjadi antek Amerika kalau mereka menyebutnya. Assalamualaikum, Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati. Jujur Pak, baru kali ini saya merasa malu sebagai orang Indonesia di Iran Pak. Saya begitu dihormati di Iran dengan status saya sebagai WNI. Indonesia dikenang oleh orang-orang Iran itu Pak sebagai negara yang paling konsen membela negara-negara yang tertindas. Membela Palestina, dan termasuk berani di hadapan hegemoni Barat. Mereka selalu menganggap bahwa semua presiden Indonesia itu seperti Soekarno. Semua presiden Indonesia yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran itu pasti membicarakan mengenai pujian Iran pada Indonesia sebagai negara besar yang memprakarsai gerakan non-blok. Namun sekarang, di mana posisi Indonesia ketika Iran berperang dengan melawan Israel dan Amerika? Anda tahu tidak, Pak? Dengan duta besar Iran lebih memilih berkonsultasi ke Pak JK dibanding ke Anda atau ke Menlu Anda, itu adalah isyarat Iran mulai tidak percaya pada Anda. Anda sudah dilihat sebagai orangnya Trump, bukan orang non-blok dan netral lagi. Anda juga baru mengeluarkan pernyataan duka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran. Itu setelah Dubes Iran ketemu JK, ketika Dubes Iran menerima surat duka dari Ibu Mega. Mengapa seterlambat itu, Pak? Belum lagi, saya belum mendengar Anda mengecam serangan ilegal Israel dan Amerika atas Iran. Apa hanya karena keduanya adalah teman Anda? Sudah punya satu grup WA dengan keduanya? Anda malah melakukan lompatan terlalu jauh dengan bermaksud ingin memediasi. Anda tahu apa pernyataan Presiden Pezeshkian atas tawaran mediasi itu? Secara kasarnya beliau bilang begini, yang perlu Anda mediasi itu adalah negara yang lebih dulu mengawali agresi, yang memicu agresi. Posisi Iran dari dulu tegas dan jelas. Iran tidak pernah mau memulai perang, tapi kalau diserang, ya Iran membalas. Kok Iran yang diminta untuk menahan diri? Mengapa sejak awal Anda tidak menjalankan peran Anda di BOP untuk mencegah serangan tersebut? Apakah BOP hanya untuk Palestina saja? Anda malah memuji-muji bahwa bergabung dengan BOP adalah jalan untuk terciptanya perdamaian, sampai mengatakan percaya Donald Trump adalah figur yang akan mendatangkan perdamaian sejati. Pernyataan itulah yang membuat Donald Trump menjadi besar kepala, Pak. Merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan ada yang menghalangi. Sebab dianggap itu adalah cara Amerika menciptakan perdamaian dunia. Termasuk menyerang Iran. Amerika selalu membangun narasi, Iran adalah biang keladi ketidakamanan di Timur Tengah. Padahal siapakah yang menyerang banyak negara di kawasan secara ilegal? Siapa yang mensuplai senjata tidak henti, tanpa batas, untuk Israel? Yang dengan senjata itu Gaza digenosida sampai hari ini. Siapa yang menghancurkan Irak? Siapa yang mendanai pemberontak bersenjata di Suriah? Siapa yang menyerang Yaman? Itu hanya Iran hanya baru menyerang ketika diserang. Dan apakah Iran dituntut hanya menonton saja negara mereka diserang, pemimpin tertinggi mereka dibunuh, jenderal-jenderal mereka dihabisi, sampai ilmuwan mereka juga dibunuh, anak-anak sekolah mereka dibunuh? Apakah Iran hanya akan menonton saja tanpa kemudian tidak boleh membalas? Dan ketika Iran membalas, diminta Iran untuk menahan diri. Ingat, Iran diserang saat sedang negosiasi. Iran diserang dengan alasan akan memproduksi senjata nuklir. Ingat, baru asumsi loh, baru akan. Sementara Israel tidak pernah diawasi produksi senjatanya. Bahkan telah jelas-jelas menggunakan senjata terlarang dalam serangannya ke Gaza. Namun tidak pernah diperlakukan sebagaimana Iran diperlakukan. Lalu kemudian Indonesia datang, dalam hal ini, lalu bersedia memediasi. Iran tidak minta dimediasi, Pak. Iran minta kecam serangan ilegal Amerika dan Israel. Tuntut pelanggaran hukum internasional Amerika dan Israel ini ke Mahkamah Internasional. Itu yang dibutuhkan Iran, bukan malah ikut dengan narasi Amerika dan malah memposisikan Iran sebagai pihak yang bersalah dan layak untuk diminta dan ditekan untuk berhenti. Dan asal tahu Pak, perwakilan Indonesia di Iran, dalam hal ini KBRI Tehran, sampai saat ini itu belum juga mengeluarkan pernyataan resmi berbelasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran. Juga tidak ada pernyataan mengecam serangan Amerika dan Israel. Masih lebih peka organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Iran dengan mengucapkan belasungkawa, mengeluarkan pernyataan sikap mengecam serangan Amerika. Saya tidak habis pikir, Pak. Tujuan Bapak membawa Indonesia bergabung di BOP. Kalau ternyata tidak bisa mencegah perang ini terjadi. Tidak bisa juga mengecam Amerika. Ingat, Pak, BOP itu Dewan Perdamaian. Apa iya perdamaian bisa terwujud kalau ketuanya sendiri yang malah mencabik-cabik perdamaian itu? Dan anggotanya hanya pelangga-pelongo saja. Dan kemarin ya itu Presiden mengundang ulama, ustadz ya,
ke istana, yaitu hanya menjelaskan yaitu tujuan Prabowo bergabung bersama BOP. Hanya terjadi monolog saja. Jadi tidak ada meminta pendapat dan nasihat dari ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang diundang oleh Prabowo. Dan ini kalau kita lihat Prabowo mengundang ulama dan ustadz tanpa meminta pendapat dari mereka ya, percuma, omong kosong saja ya. Nah, seperti Habib Anis ya dari FPI mengatakan, jadi beliau meminta Prabowo supaya keluar dari BOP. Cukup banyak sebenarnya ormas-ormas yaitu tokoh-tokoh masyarakat meminta Prabowo segera keluar dari BOP. Bosnya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BOP. Kenapa? Kita percaya itikat baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita nggak percaya Amerika. Kita nggak percaya sama Israel. Nabi-nabi aja, para rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa. Kami meminta amanat dari Habib Rizik untuk karena Iran ini kan negara sahabat juga. Kita minta Presiden jangan hanya mengutus Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan bela sungkawa, tapi kita minta supaya Presiden sampaikan bela sungkawa secara terbuka, karena bagaimanapun negara sahabat. Ya, jadi dan kita kira Iran butuh didukung dalam hal membela kedaulatannya. Dia sedang diserang, dibela kedaulatannya. Ya, sebagaimana kita pengen tidak ada penjajahan di atas muka bumi, saya rasa sikap Iran untuk membela kedaulatannya perlu untuk disupport seperti itu, kurang lebih. Dan kita minta jangan sampai ada tentara Republik Indonesia nanti diutus ke Gaza, kemudian berhadapan langsung konfrontasi dengan para pejuang di Hamas. Itu yang kami nggak mau. Ya, kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina, kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Nah, tapi kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza, akhirnya konfrontasi, ini yang kami nggak mau. Jadi Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, nggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Tadi itu disampaikan. Pernyataannya seperti itu. Saya tidak anti Amerika, tidak anti masyarakat Amerika. Saya pernah hidup di sana dengan tenang, bertugas. Tapi yang sekarang bikin rusak dunia ini satu, namanya Trump, penjahat. Boleh terus terang nggak? Silakan. Penjahat seks begitu kok, pemerkosa anak-anak kok masih bertingkah gitu ya. Di dalam negerinya aja udah mau, mudah-mudahan impeachmentnya berhasil. Karena masalah Epstein itu kan luar biasa tuh, kejahatan kemanusiaan itu, anak-anak kecil semua dijadikan budak seksnya dia gitu loh. Buat saya lupakan itu, tapi buat saya kok dunia sekarang mau mendengar, terutama negara-negara Arab itu yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi mau diajak mengepung, mengeroyok Iran. Nah, buat saya kalau dalam kaitan ini memang si Trump ini ingin hegemoni di kawasan itu. Kekuatan militer Iran, sejauh mana daya tahan mereka? Daya tahannya tidak ada. Dari sisi persenjataan. Kalau daya tahan tidak ada yang tahu, karena perangnya juga seperti apa. Okay. Kalau dia cuma lawan apalah yang kayak Amerika gitu, ngelawan Venezuela kan nggak imbang. Ya terang aja bisa gagah-gagahan si Trump itu rasanya udah paling hebat dunia dan akhirat itu dengan menang sama Maduro aja gitu loh. Okay. Loh, tapi kenyataannya apa? Iran sama Amerika ya nggak jelas nggak apple to apple. Ya nggak. Ini kan imbangannya Cina atau Rusia. Lah Iran di bawah itu, tapi kalau imbangannya Iran sama Israel bener-bener berdua mereka perang, ya Israel ya siap hancur gitu loh, kecuali dia gunakan senjata nuklirnya ya. Tapi kalau perang-perangan rudal segala macem, nah, jelas kalah, karena mereka kan jauh lebih kecil, gampang ngancurin ini, sementara mau ngancurin mana Teheran, ibu katanya tinggal pindah ke yang 800 kilo kan nggak bisa ngejar dia misalnya. Nah artinya apa? Kalau dibandingin secara fair sama Israel nggak ada apa-apanya. Tapi kalau induknya ya nggak bisa dibandingin. Makanya daya tahannya juga nggak tahu. Kalau sekarang ngomong persenjataan semua rahasia. Kita nggak tahu. Kan yang ada di luaran itu kan analisa. Berdasarkan apa? Tadi tuh cyber, satelit dari atas. Ternyata ada tank di sana gitu kan. Dihitung, itulah SIPRI Yearbook. Setiap tahun mengeluarkan tuh, setiap negara kekuatannya apa.
Kalau berdasarkan buku Sipri Yearbook saja misalnya, orang bisa kecelek. Karena di balik itu pasti mereka seperti Iran ini punya senjata yang tidak dikenalkan dong. Buktinya apa? Amerika kaget nih dengan perlawanan sekarang. Ternyata balasannya juga bisa dahsyat begitu. Itu belum dikeluarkan semuanya. Iya. Kira-kira akan memakan durasi lama perang kali ini menurut Pak Dubes? Hanya Tuhan yang tahu. Dan Trump mungkin kalau dia mati atau cacat atau ya dikudeta, di impeach maksudnya. Oke. Kalau tidak, nggak ada yang tahu sampai kapan. Karena ini perangnya Trump kok, bukan perangnya Amerika kok. Perangnya Trump sama Ben Netanyahu. Oh, ini terkait dengan skandal Epstein file itu? Ya, dunia jagat raya sampai akhirat juga tahu biadabnya Trump di situ kan, kelakuannya di situ kan, kok bisa dipilih gitu loh sama Amerika ya rakyat Amerika. Sehingga dia menciptakan situasi di Timur Tengah sekarang untuk ini. mengalihkan perhatian, antara lain. Yang harus dilakukan Presiden Prabowo sebenarnya bukan keinginan untuk menjadi mediator. Karena kalaupun menjadi mediator, siapa yang mau dipaksa untuk berhenti perang? Kalau Iran nggak mungkin, karena dia pasti akan membalas dulu kematian pemimpin tertingginya dan Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, terus Menteri Pertahanan. Nah, yang harusnya dilakukan Presiden Prabowo itu pertama mengutuk serangan Amerika dan Israel yang dilakukan terhadap Iran. Artinya Amerika dan Israel udah kesekian kalinya melanggar hukum internasional. Dan Trump memang sudah menyatakan sebelum dia membentuk Dewan Perdamaian, dia menyatakan bahwa dia tidak lagi mengakui hukum internasional, tidak butuh lagi hukum internasional. Kan aneh kita masuk di dalam lembaga yang dibikin dan dipimpin oleh orang yang tidak lagi menghormati hukum internasional. Yang anggotanya salah satu yang merupakan sekutu Amerika adalah penjahat perang. Itu sangat aneh kalau kita bisa masih tetap bertahan di sana. Yang kedua adalah ya Presiden Prabowo harusnya sebagai pemimpin negara sahabat. Kita sudah lama bersahabat dengan Iran. Kalau hubungan kedua negara dalam level kedutaan besar, itu artinya menganggap negara tersebut penting. Kita punya kedutaan di Iran, artinya kita menganggap level hubungan tertinggi dalam diplomatik kan kedutaan besar. Nah, sampai sekarang Presiden Prabowo belum mengucapkan bela sungkawa atas kematian pemimpin negara sahabatnya Iran. Yang ketiga, momen serangan ini ya harus dijadikan alasan yang kuat untuk kita keluar dari Dewan Perdamaian. Karena ternyata yang mimpin, yang bikin, ternyata tukang onar. Dia tidak cinta perdamaian dan malah dia lebih suka perang. Nah, itu sebenarnya yang harus 3 hal yang harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo. Apakah Pak Prabowo berubah? Bukan lagi berubah, malah kelihatan makin jadi-jadi gitu. Seolah peristiwa Agustus itu udah hilang begitu aja. Dan kita udah mengomongkan ini dahulu kan. Jangan pernah berpikir bahwa masyarakat kita itu lupa. Kita itu keliru. Yang ada adalah mengendap di kepala mereka. Karena begitu banyak peristiwa muncul satu-satu, tapi lama-lama ini kan penuh. Respon orang sih pada peristiwa baru, peristiwa baru, peristiwa baru. Yang lama bagaimana? Bukan dilupakan, dia ngendap. Sehingga begitu nanti penuh peristiwa Agustus itu akan terjadi. Gitu kan. Dan saya kira situasi yang kita alami sekarang itu menunggu peristiwa yang sama mungkin akan terjadi. Semua orang mulai jengkel ya kan. Anda bisa bayangkan ada pernyataan wakil ketua DPR yang nggak diperhatikan oleh pejabat negara yang lain. Ketua DPR dalam ini Dasko mengatakan tunda dulu pembelian mobil atau impor mobil dari India yang 105.000 mobil ya yang diimpor tuh. Kepala atau apa istilahnya itu atau direktur saya kurang tahu PT Aklinasnya mengatakan jalan terus. Bukan hanya jalan terus, begitu wakil ketua ngomong mobilnya ternyata udah ada di dalam negeri gitu loh. Meskipun belum banyak ya sekitar 20 ribuan, 30 ribuan mobil katanya udah ada di dalam negeri. Gitu. Jadi ini yang kita alami Bung sekarang ini gitu. Sehingga kalau nanti terjadi segala sesuatu, kita hanya berharap masyarakatnya jangan disalahkan dengan ditangkapin. Gitu. Nah, mungkin saya mau nyenggol Kapolri bertahan terus.
Bukan hanya bertahan, malah mau dikasih bintang istimewa, kata Pak Prabowo. Salah satu amanah dari isu penting dari Agustus itu adalah reformasi polisi. Memang timnya dibentuk oleh Pak Prabowo, tapi di tengah tim pembentukan itu, yang Kapolrinya masuk sendiri, malah Kapolrinya membentuk namanya SPPG. Padahal poin penting dari reformasi polisi itu adalah mengembalikan polisi kepada fitrahnya. Apa itu fitrahnya? Yaitu di ketertiban, ya kan, dan penegakan hukum. Lo ini ngerjain SPPG lagi. Dan lebih menyakitkan lagi, SPPG itu dibentuk oleh polisi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa polisi tidak boleh mengerjakan tugas-tugas di luar kepolisian. Telanjang, Bung. Iya. Setelanjang apa itu? Ada putusan MK, ada tim reformasi. Tugas utama tim reformasi itu membuat polisi, ya kan, profesional. Apa yang disebut dengan profesional? Dia ngerjakan sesuai dengan tupoksinya. Presidennya malah bangga. Kapolrinya malah mau dihadiahi bintang istimewa. Awas, mesin politik kekuasaan sudah mulai konsolidasi. Suara-suara kritis ingin dibungkam, ya. Itu diperlihatkan dengan perangkat-perangkat kekuasaan Pak Prabowo mulai gerilya ke kampus-kampus. Pak Dasko di kampus ITB menyatakan rakyat sipil harus bersatu memberikan mandat kepada Presiden Prabowo. Bayangin aja. Di istana digelar pertemuan dengan pimpinan ormas Islam. Ya, para kiai, pondok-pondok pesantren besar diundang buka puasa bersama. Tentu semua muaranya adalah konsolidasi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan ini sudah mulai panik. Ya, panik tetapi tidak menjawab kepanikan itu dengan mengevaluasi kebijakan. Menjawab kepanikan itu dengan memaksimalkan mesin politik untuk bekerja, menyetop suara-suara kritis. Ini tanda-tanda kekuasaan yang rapuh. Ini tanda-tanda penguasa yang tidak mau mendengarkan suara rakyat, tetapi mau mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan seluruh perangkat kekuasaan. Tidak bisa bayangkan. Saya berharap para kiai, para ulama yang diundang berhadapan dengan Presiden Prabowo di istana, sampaikan kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Jangan menyembunyikan kebohongan apapun. Atau sekedar menahan rasa nggak enak di hadapan Presiden. Sampaikan. Walaupun pahit, tetapi itu kebenaran harus sampaikan. Agar Presiden memahami betul bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Minta dia kembalikan kedaulatan kita ke tangan kita. Dari yang dirampas Amerika melalui perjanjian omong kosong itu. Minta Presiden stop pidato tentang menjaga keamanan Israel dan macam-macam itu. Stop. Indonesia sejak dulu tidak berada di siklus ini. Baru ada kepemimpinan Pak Prabowo yang membawa Indonesia ke jurang kesesatan ini. Para kiai, ulama, sesepuh, Anda lebih paham tentang Indonesia. Tolong bicara jujur. Jangan biarkan pidato satu arah. Klarifikasi dan semua argumentasinya omong kosong itu. Ya, hanya karena nggak enak. Kita memang bangsa perasa, tetapi kebenaran tidak boleh disembunyikan. Dan keselamatan bangsa ini jauh lebih penting dari siapapun yang berkuasa hari ini. Termasuk Indonesia lebih penting daripada Pak Prabowo menjadi presiden.